Kalau misalnya itu fakta atau mitos. Minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Masuk Cuk, mitos sih Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Nah, itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah, dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya, Alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis, sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Nah, ini apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa kayak Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah, suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya tuh berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang kecil dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sepotol iya, habis iya. beli lagi. Iya. Kalau langsung Banyak masalah tuh, Dok ya. gila masalahnya. Di botol sampai 6 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Dicampur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Jot ya. Thank you Dokter Tita, hashtagnya Now I Know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya.
Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah itu contoh saver bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan. Misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu Arab bukan? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Asem. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku delay. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Getar dikit egonya keserang. Dok, kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita. Ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari kebiasaan, break dari break dari rutinitas. ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional.
Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Wah, kok temenku misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun nggak jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu, kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa, ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu, turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar, damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin, kan dari tadi lu. Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, Cuman ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke. Kan nggak mungkin dong nggak minum, kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak. Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang, kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera, enggak. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya on point gitu, tuh. dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya? bener. Itu on point. Oh ya? Kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Kocok bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu self-rap bias ya? Ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu.